kayaknya kalau cara seperti itu lebih efektif katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMK 1 Waitenung. Kali ini kita akan ngobrol dengan Ketua OSIS terpilih periode 2021. Jadi nanti kita akan banyak nanya, banyak ngobrol sama Ketua OSIS yang baru ini. Oke, ini sudah ada di samping saya Ketua OSISnya, Suhendi ya. Apa kabar Suhendi? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya. Gimana rasanya jadi Ketua OSISnya? Ya rasanya sebenarnya gimana ya Pak? Ada berat, lumayan berat. Cuman ya pelan-pelan kita bisa menjalani, dan semoga juga dengan teman-teman yang lain udah menyusun program kerja buat ke depan. Dan mungkin di masa yang seperti ini sedikit demi sedikit program kerja bisa dijalankan. Oke. Kita kan masuk di lagi masa pandemi kayak gini ya. Jadi program cara kerjanya gimana tuh? Kalau untuk masalah di pandemi seperti ini, mungkin kami untuk saat ini di bulan-bulan ini kami lebih banyak di teknologinya Pak. Bisa di teknologi. Kayak bisa seminar-seminar gitu sama teman-teman yang lain. Terus kita juga sama bikin konten kebaikan juga. Oke. Jadi kan kita kan udah OSIS sudah membuat sebuah program kerja ya. Program kerja itu jadi mungkin hanya diseleksi beberapa program kerja aja yang bisa dijalankan atau seperti apa? Mungkin kalau untuk masalah program kerja dari kami sendiri pihak OSIS itu tidak hanya dari pengurus aja Pak. Maksudnya semua siswa yang ada di SMK itu boleh terlibat untuk menyumbangkan aspirasi-aspirasinya. Jadi kami tampung semuanya, dan setelah kami tampung nanti ada sendiri timnya untuk menyeleksi yang mana program kerja yang akan dijalankan terlebih dahulu, mana yang akan dinantikan. Mungkin kiranya seperti itu Pak. Ya, kemarin ada yang menarik nih teman-teman SMK ya. Ada yang menarik di sini, metode perekrutannya itu melalui seleksi. Jadi tidak diambil dari majelis permusyawaratan kelas. Jadi itu diseleksi siapa, mungkin melalui pendaftaran dan yang lain-lain. Itu gimana, bisa diceritakan nggak metode perekrutan kemarin itu? Iya Pak, untuk metode perekrutan kemarin memang sempat kemarin itu ada kita sharing-sharing dengan yang lainnya, dari teman-teman yang lain, dari MPKD juga. Jadi timbul kesepakatan gimana kalau untuk tahun ini periode sekarang kita pakai seleksi pendaftaran gitu katanya. Soalnya kayaknya kalau cara seperti itu lebih efektif katanya. Kata saya koordinasi dengan pembina juga itu bisa katanya, bisa digalakan yang seperti itu. Dan kemudian kita buat yang seperti itu Pak. Jadi seminggu kita pendaftaran, kemudian habis pendaftaran juga, kemudian ada tahap-tahapan yang lain, seleksinya ada beberapa tahap, dan akhirnya sebelum kita dilantik kita udah bisa dapat nama-nama yang untuk dilantik. Itu udah dari seksi-seksinya udah tercukupi semua belum? Ya alhamdulillah, kalau untuk seksi-seksinya itu sudah tercukupi dan terpenuhi semuanya. Alhamdulillah ya. Ini saya dengar dari beberapa teman yang jadi pembina ekstra ini sudah 2 minggu di itu ya, di stop ya. Itu gimana? Bisa ada tanggapan dari OSIS? Ya sebenarnya kami dari OSIS sudah berkomunikasi dengan pembina dan juga wakakesiswaan Pak. Untuk masalah ekskul, sebetulnya kita memang boleh ekskul, asalkan ekskulnya itu di luar sekolah, bisa di lapangan atau bisa di tempat-tempat yang lainnya. Nah kami dari pengurus OSIS sudah koordinasi dengan yang lainnya juga, gimana kalau seandainya nanti kita mengadakan rapat
para pengurus-pengurus inti dari setiap ekskul. Maksudnya biar gimana kita ke depannya kita bisa tahu, karena di situasi pandemi seperti ini kita nggak mungkin untuk berkelumpur Pak. Iya, berkerumun gitu ya. Berkerumun gitu kita nggak mungkin. Jadi intinya ekskul itu boleh dilaksanakan di luar lingkungan sekolah, tetap dengan protokol kesehatan Iya, ya. pasti Pak. Kita balik lagi ke program kerja tadi, saya masih penasaran nih, program kerja apa aja yang udah terlaksana? Ya alhamdulillah ya Pak, beberapa bulan terakhir, sekitar 2 bulan terakhir kita udah bisa ngembangin beberapa program kerja, terutama yang tadi saya bilang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu kita udah ada channel YouTube-nya sendiri, OSIS-nya, kemudian ada apa ya, teman-teman yang lain juga ikut aktif di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Meskipun kita sekarang enggak sekolah di situasi kayak gini, teman-teman yang lain masih bisa berkarya Pak. Ya. Dan mungkin untuk ke depan, untuk bulan ini kita coba bilang dengan wakil kesiswaan juga pembina masih mengobrolkan tentang masalah Isra Mi'raj. Mungkin insya Allah kalau ada perizinannya dibolehkan, mungkin kita akan mengadakan kegiatan. Oh iya. Apa motivasinya jadi ketua OSIS? Motivasinya yang pertama karena tahun kemarin udah sempat jadi wakil ketua OSIS. Kemarin banyak sekali perdebatan dalam hati sejujurnya Pak, antara lanjut lagi atau tidak. Cuman karena dukungan moral dari teman-teman, dari pembina juga bertekad buat ngelanjutin, yang semoga yang tahun kemarin belum bisa dicapai di tahun yang sekarang bisa gitu. Untuk kegiatan atau misi-misi yang utama yang akan dijalankan nih di periode sekarang gimana? Apa aja tuh? Banyak sih Pak sebenarnya poin-poin, cuman secara garis besar itu kita udah membidik sasaran-sasaran yang paling utama. Yang pertama sudah sempat ngobrol juga ya Pak dengan guru-guru yang lain. Guru-guru itu banyak meminta bagaimana kalau di bidang keagamaan itu lebih ditingkatkan kembali katanya. Bisa dengan cara pengajian, peringatan-peringatan hari besar, dan kami dari pengurus OSIS ya mungkin bisa gitu mengadakan kegiatan itu asalkan dengan dukungan penuh para dewan guru dan teman-teman yang lain. Di dalam seksi itu kan ada orang-orang rohisda ya, Iya. Ya rohisda itu sudah di apa? Koordinir. Ada koordinir belum rohisnya? Alhamdulillah karena ketua rohisnya juga bagian dari sekbi koordinator bidang keagamaan, udah sempat berkomunikasi juga dengan beliau. Beliau berkata kalau saya selalu siap untuk mengembangkan apa yang bisa saya kembangkan dengan baik, dan mungkin beliau minta kepada saya tolong seandainya nanti bisa digalakan, tolong benahi musolah yang masih ada ini kerusakan. Terus selain di bidang keagamaan, ada bidang apa lagi yang mau di-up nanti? Ya, yang paling menarik ini mungkin di bidang ini Pak, karena di bidang ini masalah di bidang kewirausahaan. Karena kemarin sempat banyak juga masukan dari teman-teman yang lain, bahkan guru, gimana kalau seandainya kita buat suatu usaha dari OSIS sendiri. Banyak macam-macamnya Pak. Ada yang katanya keripik pisang OSIS, ada kopi bubuk asli dari OSIS, dan segala macam. Dan mungkin itu juga menjadi prioritas kami yang di tahun sekarang, karena mengingat ya memang itu perlu Pak, karena tahun kemarin itu belum sempat terjalankan, dan semoga di tahun yang sekarang itu bisa terjalankan Pak. Jadi langkah awalnya gebrakannya gimana tuh untuk masalah kewirausahaan tadi? Apa bekerja sama dengan koperasi atau OSIS punya koperasi sendiri atau bagaimana gebrakan pertamanya? Untuk gebrakan yang awal yang pertama ya Pak, tentu saja ini masalah di perizinan. Karena kita memerlukan izin dari wakil kesiswaan dan pembina. Cuman untuk masalah teknis kita di lapangan, kita akan kita akan berkomunikasi dan bekerja sama dengan koperasi, warung-warung, bahkan tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Maksud kami ketika kami sudah sukses di dalam nih, udah kenal, ya tidak menutup kemungkinan di luar kita akan menaruh produk-produk kita juga. Selain di kewirausahaan, mungkin ada yang mau di bidang olahraga, di bidang yang lain-lain gitu.
Tentunya ada juga sih Pak, terutama di bidang seni, baik sastra dan juga di olahraganya, benar kata Pak Bapak tadi. Untuk masalah di olahraga ini banyak sekali anak-anak teman-teman warga sekolah ini minta ayo dong katanya kegiatan ekstrakurikuler di olahraganya lebih ditingkatin katanya, seru kayaknya. Sekarang kita nggak punya ring basket nih, tapi kayaknya kalau kita latihan-latihan aja nggak apa-apa katanya, seru katanya. Nanti mungkin itu bisa dibicarakan. Kemudian untuk masalah di seni sastra ya Pak, terutama ini kita perlu banget karena kita juga ada sekbid mading. Karena kita kita perlu bekerja sama dengan siswa-siswa yang pandai dalam hal itu, baik sastra dari tulisan, dari gambar maupun sastra-sastra yang lainnya gitu Pak. Hal-hal yang jadi rintangan di belajar online itu apa? Sebenarnya Pak, mungkin ada ya teman-teman dari luar OSIS juga yang suka ngobrol. Kayak mana nih, nah kayak gitu. Apa sih kira-kira apa aja gitu? Kalau untuk masalah di pembelajaran daring, Masya Allah luar biasa ya Pak, yang ujiannya banyak banget. Cuman kembali lagi Pak ya, namanya kita siswa, kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan kita sekolah. Cuman untuk kesulitannya ya Pak, banyak yang cerita sama Andy nih, sama ketua OSIS. Banyak yang cerita orang-orang yang rumahnya jauh Pak, aksesnya sulit. Kadang-kadang mereka itu kalau mau ngerjain, mereka itu harus rela naik-naik bukit dulu agar dapat jaringan katanya. Naik pohon, Masya Allah. Berarti kan alangkah mereka mau gitu dari segi situ aja, berarti mereka udah mau belajar. Ya rintangannya itu tadi Pak, dari internetnya, sinyal, paket data. Udah pasti ya. Udah pasti Pak, paket data. Karena saya juga dulu pernah main ke suatu daerah, mungkin saya nggak bisa menyebutkan nama daerahnya. Jadi ketika saya main, saya nyari si A, ada di belakang katanya. Saya lihat ke belakang, mana orangnya, ada di atas pohon bawa HP lagi gini-gini. Waduh, saya bilang berarti ya memang kendalanya itu gitu ya. Oke, teman-teman SMK, mungkin untuk obrolan kita kali ini dengan Ketua OSIS cukup dulu. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi silakan aja di kolom komentar, nanti tanyain, nanti saya langsung tanyain ke Ketua OSISnya. Oke, terima kasih ya waktunya. Karena masa pandemi ini kita nggak bisa salaman. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga ya channel SMK Wahid Tenung Official, channel dari OSIS ya. Di follow juga Instagram OSISnya, terus Facebooknya juga jangan lupa ya di kepo-kepoin. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.